Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Goa adalah salah satu tempat misterius yang hanya bisa dijelajahi oleh para pemberani. Soalnya kita nggak pernah tahu tuh guys, di dalamnya bakal nemu apa kan? Kadang sempit jalannya, kadang ada binatang buas lah, atau bahkan hal-hal mengerikan lainnya. Dan itulah yang dialami sama orang-orang kali ini. Penasaran gimana ceritanya? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana, dan inilah tragedi paling mengerikan di Goa yang tidak akan pernah terlupakan. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 3. Tragedi Mosdel. Kali ini teman-teman, ada 6 cowok nekat tuh yang memutuskan untuk menjelajahi Gua Mosdel yang memang terkenal super sempit. Mereka pikir bakal seru-seruan aja gitu. Padahal nggak taunya kalau hari itu bakal jadi petualangan terakhir mereka. Jadi ceritanya begini. Di bulan Juni tahun 1967 ada 10 orang yang masuk ke Gua Mosdel. Tujuannya sih buat pemetaan gua gitu guys. Nah, yang memimpin rombongan ini adalah Dave Adamson, seorang cowok berusia 26 tahun yang sudah sering banget main ke goa ini bareng temennya tuh, yaitu Geoff Boudreaux. By the way guys, Gua Mosdel ini tuh bukan goa biasa ya. Soalnya bayangin deh, hampir nggak ada tempat buat bisa berdiri tegak. Kebanyakan harus merayap tuh atau ngesot-ngesot di lorong sempit yang basah dan juga berlumpur. Saking ekstrimnya, 4 orang dari rombongan itu dibuat ketakutan dan mutusin untuk balik duluan setelah beberapa jam. Nah, yang tersisa pun ada Dave, Geoff, dan beserta 4 teman lainnya, yaitu Colin Vickers, John Ogden, Bill Frakes, dan juga Michael Ryan tuh guys yang baru berusia 17 tahun. Mereka mulai merayap di lorong yang namanya tuh adalah Far Marathon. Tapi coba deh bayangin, lorong ini panjangnya kayak 3 lapangan bola, tapi lebarnya guys cuma 45 cm dan tingginya pun cuma 30 cm. Sempit banget kan? Awalnya sih mereka tuh santai aja, tapi tiba-tiba air di dalam goa ini mulai naik perlahan-lahan tuh teman-teman. Mereka semua nggak sadar kalau di luar lagi hujan deras. Nah, pas udah ngeh, situasinya mulai semakin berbahaya guys, di mana mereka pun langsung putar balik untuk keluar. Tapi sayangnya, air di sini sudah keburu naik dengan begitu cepat. Jeff dan juga Michael yang ada di depan mencoba berjuang melawan arus air. Mereka berusaha ngangkat kepala setinggi mungkin tuh buat cari udara. Dave dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama di belakang. John Ogden yang paling belakang pun sempat coba mundur tuh, tapi akhirnya cuma bisa nyempil di celah sempit buat cari udara. Nah, di luar, tunangannya Dave yang namanya tuh Morak sudah panik banget karena ngelihat mulut goanya ini kebanjiran. Dia langsung lari lah minta bantuan. Tim penyelamat memang langsung datang guys, tapi nyatanya butuh waktu seharian buat bisa masuk ke dalam goanya. Saat akhirnya tim penyelamat bisa masuk nih, pemandangan yang mereka temui bikin hati hancur total. Satu persatu mayat para penjelajah itu ditemukan. Dan ternyata mereka semua tenggelam karena air banjir yang memang gak bisa dihindari ini. Nomor 2. Grotta del Bue Marino. Pada Jumat 19 Agustus 2016, hari begitu cerah tuh guys di pantai Italia, yang ngebuat 12 penyelam scuba Italia bersiap-siap untuk menjelajahi perairan biru di lepas pantai Palinuro. Dan insiden pada nomor ini terjadi di sebuah goa bawah air bernama Grotta del Bue Marino di Sardinia, Italia, yang memang terkenal karena keindahan formasi batu dan juga lorong-lorong bawah air yang begitu kompleks. Saat itu, pemimpin kelompoknya adalah Mauro Cardella, pemilik pusat selam lokal berusia 49 tahun yang jarang melewatkan satu hari tanpa menyelam. Bersamanya ada Mauro Tangredi, seorang asisten instruktur, dan Silvio Anzola, yaitu teman mereka yang juga penyelam profesional. Nah, meskipun kota Palinuro memiliki sejarah kelam dengan beberapa kecelakaan menyelam yang fatal, namun hal ini tidak menghalangi semangat kelompok tersebut. Mereka memulai penyelaman dengan riang dan menikmati pemandangan bawah laut yang memukau. Namun, ketika 9 penyelam berhasil kembali ke permukaan sekitar pukul 11.30 siang, mereka menyadari tuh bahwa Cardella, Tangredi, dan juga Silvio masih belum muncul juga. Awalnya, nggak ada yang khawatir guys mengingat keahlian ketiga pria ini. Namun seiring berjalannya waktu, tanda-tanda dari mereka sama sekali nggak ada. Dan kekhawatiran pun mulai muncul di hati 9 penyelam ini. Beberapa penyelam pada saat itu akhirnya pun habis sabarnya dan coba nyari sendiri di sekitar dinding, di mana tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Akhirnya pihak berwenang berhasil dihubungi.
Mereka memanggil Fabio Barbieri, seorang penyelam lokal berusia 61 tahun yang ahli dalam pemetaan gua bawah laut. Fabio ini kemudian menyelam ke dalam goanya yang dikenal sebagai Grotta della Scaletta atau goa tangga yang memiliki bagian sempit di mana dijulukinya sebagai usus Palinuro. Nah, ketika Fabio mencapai bawah goa, dia susah banget ngelihatnya tuh guys akibat endapan yang teraduk di sana. Dia juga nggak bisa melihat apa-apa meskipun berada sangat dekat dengan lokasi para penyelam yang hilang. Singkat cerita, setelah airnya jadi lebih jernih, tim penyelamat menemukan jasad Cardella dan juga Tangredi berada di luar pintu masuk bagian sempit goanya. Sedangkan tubuhnya Silvio itu ditemukan terjepit guys di salah satu bagian sempit usus Palinuro dan juga butuh 6 hari untuk mengeluarkannya. Nah, penyelidikan mengungkapkan nih guys bahwa ketiga pria tersebut kemungkinan berhasil melewati bagian sempit goa, namun mengalami kesulitan saat kembali dari sana. Feeling tim penyidik sih, Silvio ini terjebak ya, yang ngebuat kepanikan dan juga ngaduk endapan di sana, yang akhirnya bikin susah melihat pada saat itu. Cardella dan juga Tangredi mungkin sebenarnya sudah keluar tanpa sadar kalau Silvio ini tertinggal. Namun mereka berdua kembalilah untuk menyelamatkan si Silvio. Tapi sayangnya, dalam melakukan proses ini mereka sepertinya kehabisan udara. Nomor 1. Kurang persiapan. Dan cerita terakhir pada video ini datang dari 3 orang sahabat, yaitu Kylie, Megan, dan juga Kyra yang tinggal di sebuah tempat rehab di Cedar City di Utah sana. Tempat ini bukan rumah biasa ya, melainkan sebagai pusat rehabilitasi untuk gadis-gadis dengan berbagai masalah, mulai dari kecanduan hingga gangguan emosi gitu. Suatu hari di bulan Desember tahun 2002, mereka dikejutkan tuh guys dengan pengumuman tentang field trip spesial yang akan diadakan pada malam Natal. Nah, by the way, Kylie ini adalah anak yang unik ya. Penampilannya sih kayak kutu buku, tapi aslinya dia itu lucu dan juga baik hati banget. Ya, meskipun diadopsi oleh keluarga kaya, Kylie ini malah terjerumus ke dunia gelap narkoba dan juga pesta liar yang akhirnya membawanya ke tempat ini. Di sana dia berteman dekat tuh dengan Megan dan juga Kyra. Ya intinya sih guys, ketika rencana field trip diumumkan, Kyra mendadak punya firasat yang buruk. Dia coba bilanglah ke para pembimbing, tapi nggak ada yang dengerin sama sekali. Dan ternyata mereka mau pergi ke Bloomington Cave, yaitu sebuah goa yang terkenal berbahaya. Nah, goa ini guys udah lama tuh jadi tempat nongkrong anak muda gitu. Sayangnya banyak yang nyampa dan bikin vandalisme di sana. Bahkan pernah ada yang nyaranin buat tutup goa ini karena berbahaya banget. Tapi ya gitu, selalu ada aja yang membukanya lagi. Singkat cerita, malam Natal pun tiba dan rombongan ini pun berangkat ke goa itu guys. Mereka masuk lewat lubang sempit dengan jalan bergandengan di dalam sana. Sesampainya di ruangan besar, Megan ngerasa Kylie ini mulai cemas. Dia coba tenangilah tuh sahabatnya. Tapi tiba-tiba gak berselang lama ada suara batu jatuh serta suara teriakan. Dan benar saja, Kylie menghilang. Ternyata dia jatuh dari tebing setinggi 45 meter. Tim penyelamat pun langsung turun, tapi sayangnya Kylie nggak bisa diselamatkan. Yang ngeselinnya, pihak penyelenggara acaranya ini cuci tangan tuh teman-teman. Mereka bilang kalau Kylie memang punya penyakit jantung dan bisa meninggal di mana juga. Padahal laporan resmi menyebutkan kalau Kylie ini meninggalnya ya karena jatuh. Banyak yang nyalahin juga karena kurangnya persiapan. Ya bayangin aja teman-teman, dari 20 orang yang berangkat, masa yang bawa senter cuma 8? Pantesan aja mereka tuh jalannya sambil meraba-raba kan? Meski begitu, tidak ada yang diminta pertanggungjawaban atas kejadian mengerikan ini. Ya, cerita ini ngingetin pada kita semua guys tentang betapa pentingnya keselamatan dan persiapan yang matang juga, terutama pas lagi mau berpetualang. Kylie mungkin sudah pergi, tapi kisahnya bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.